Dipersembahkan oleh Mbak Oti, Iya. lanjutan ke tadi, lalu membuat sekolah musik, mungkin yang lebih banyak orang tertarik ke Mbak Oti itu belajar tentu banyaknya ke vokal. Vokal. Ya? Biasanya tantangannya ketika mengajar vokal atau melihat bakat-bakat yang banyak tentu di Jakarta, kan yang belajar ke Mbak Oti ini bukan hanya yang di Jakarta, tentu dari luar kota, ada yang lain-lain. Itu seperti apa generasi sekarang? Oke, kendalanya cuma satu, mereka hanya ingin instan. Dan mereka tidak pernah tahu ya. Saya aja dulu taunya Mas Yofi ini dari mulai ikut light contest. Artinya gini loh, nggak ada sesuatu dengan mudah kita raih. Pada saat kita, Mas Yofi lebih ke instrumentalis, lebih ke mengarang lagu. Semuanya punya proses. Nah kalau anak-anak sekarang itu tentunya dengan kontaminasi memang kayak tadi dibilangin ya, ada YouTube, ada semuanya sosmed. Mereka menganggap itu mudah. Nah kalau buat kita itu menjadi kendala. Karena easy come easy go kalau kita bilang ya. Jadi ilmunya nggak bisa absorb. Nah sedangkan kalau saya selalu bilang gini, talent is already there. Itu gift dari Tuhan. Tapi memeliharanya tugasmu. Jangan berpikir cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun. Itu harus long lasting 10 tahun, 20 tahun. Apalagi kalau memang mau jadi seperti orang yang jejak, nafkahnya ada di situ. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang yang paling kendala adalah urusan mental. Mental. Ya, itu saja. Mau cepat dan mau langsung hasil yang enak, dia nggak pernah tahu dong. Betul. Ya, apalagi kayak Mas Yofi kayak gitu. Saya pernah mengalami kalah, mengalami down, lalu orang lain nggak bisa kita terima nih lebih bagus. Itu paling musuh paling utama. Jadi makanya aku bilang bahwa ya, itu udah menjadi apa ya, urusan mental dan tujuannya mereka mau apa kemari. Makanya kalau untuk aku khusus memang murid itu harus diinterview. Gitu. Silakan kalau memang cocok dengan metode kita, apalagi saya boleh tanya sama adik-adik ini ya, kerasnya kayak apa. Karena kalau menurut saya gini, saya tidak peduli, Tuhan sudah kasih gratis bakat itu. Betul. Masa memeliharanya aja pakai mengeluh gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya ada orang yang tidak berbakat tapi mungkin effortnya atau usahanya luar biasa. Gak ada hasil kan. Karena bakatnya nggak ada. Gitu. Berat sekali ya. Berat sekali. Dan saya harus katakan itu secara jujur. Jadi kadang-kadang ada yang bisa terima dan ada yang tidak bisa terima. Tapi nggak apa-apa. Mendingan saya tell the truth. Karena kan mereka sudah istilahnya sudah membayar dengan uang ke sini. Jadi saya harus kasih juga dengan analisa yang asli. Nggak apa-apa. Mau benci saya seumur hidup nggak apa-apa. Daripada saya harus membohongi dia. Gitu. Nah, Mbak, kalau misalnya tadi kan cerita tentang bagaimana bakat, lalu juga anak-anak sekarang dengan fasilitas yang sangat memudahkan mereka. Tentu setiap zaman itu punya semangat yang berbeda, punya tantangan berbeda. Dan sekarang adik-adik ini punya tools yang begitu cepat untuk membuat dia bisa jadi populer atau terkenal. Tapi karena begitu mudahnya, ada yang bilang kecenderungan bahwa generasi sekarang tidak terlalu menghargai proses. Nah, menurut pendapat Mbak Oti gimana? Proses itu nomor 1, 90% proses berhasil, pasti hasilnya bagus. Proses sendiri pasti dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, lingkungan seperti ya kita sendiri kebetulan, Mas Yofi, aku musisi. Mau nggak mau ngedidik anak memang dengan cara kita kan. Tapi ada juga memang yang dari lahir mungkin ayah ibunya lain bidang. Sehingga lingkungannya tidak bisa mendukung misalnya gitu. Jadi mereka juga tidak tahu harus mengarahkan anaknya seperti apa. Jadi proses itu ada yang terlampaui gitu. Jadi menurut saya tugas saya di sekolah ini, tujuan saya membuat sekolah ini adalah sebenarnya merunut kembali apa yang mereka inginkan gitu. Dan mereka harus tahu persis apa yang mereka mau. Ya, itu paling susah tuh. Kadang-kadang karena kalau mereka kalau ditanyain dikulitin bener-bener, kadang-kadang nggak tahu apa yang dia mau. Betul. Gitu. dipersembahkan oleh